Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UM jurusan Pendidikan Akuntansi Offering Day. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Di sini dengan saya Enen Nafsia Nur Aisyah dan rekan saya Farah Eldina Fajadianti. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan profesi. Nama saya Saifuddin Zuhri, sebagai guru kelas 6 MI Romli Afifa Tambah Asri Tajinan Malang. Menurut Bapak, apakah itu bahan ajar dan media pembelajaran? Bahan ajar adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Semisal RPP, silabus itu perangkat pembelajarannya, dan media-medianya meliputi misalnya kalau kemarin daring kita menggunakan WA, channel YouTube atau Zoom, itu kita gunakan media belajarnya. Bahan ajar dan media pembelajaran seperti apa yang biasanya Bapak gunakan dalam pembelajaran? Untuk aplikasi kita menggunakan Zoom, WA, dan channel YouTube. Sedangkan untuk yang di dalam kelas kita selain ya pada umumnya papan tulis, kita menggunakan LCD proyektor. Itu yang kita gunakan. Selain bahan-bahan yang berhubungan dengan keterampilan yang lain. Apakah bahan ajar dan media pembelajaran tersebut dapat dipahami oleh siswa? Ada beberapa bahan ajar atau media pembelajaran yang sulit dipahami. Di antaranya itu Zoom terutama. Zoom itu satu perkendalanya tentang koneksi atau ketersambungannya antara server utama dengan siswa. Kadang saat pembelajaran koneksi siswa terputus sehingga pemahaman siswa juga akan sulit dalam menyimak penjelasan dari guru. Itu untuk Zoom. Kedua, kadang anak-anak yang tidak memiliki WiFi menggunakan data di tengah-tengah pembelajaran, kehabisan data otomatis kan terputus. Yang ketiga, suara atau gambar yang diterima melalui Zoom kadang juga error atau terputus-putus sehingga menyulitkan pemahaman siswa dalam belajar. Untuk itu kami kombinasikan dengan menggunakan WA dan channel YouTube untuk istilahnya menyampaikan tutorial belajar. Itu. Adakah bahan ajar dan media pembelajaran yang perlu dikembangkan? Ada. Untuk bahan ajar misalnya perlu pengembangan dalam misalnya ya tidak hanya satu buku atau sumber belajar yang digunakan. Namun anak-anak ini selama ini walaupun rata-rata punya HP, cuman HP seperti kita ketahui lebih cenderung digunakan anak-anak itu untuk bermain. Nah ini kita kesulitan. Kadang anak-anak bawa HP ke sekolah. Untuk belajar paling sesuai jam sekolah sedikit, tapi ketika istirahat pulang kadang mereka menyalahgunakannya untuk bermain game itu. Jadi ada kesulitan. Terus yang kedua, kita memang butuh aplikasi yang bagus. Ada aplikasi bagus tapi berbayar, itu yang kesulitan apalagi di sekolah swasta kan ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang sebatas bisa kami gunakan, yang free terutama. Itu. Mengapa perlu adanya pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran tersebut? Ya, sangat perlu karena apa? Untuk mempermudah pendidikan kan istilahnya mentransferkan ilmu kepada anak-anak, sekaligus untuk memotivasi anak-anak untuk meningkatkan belajar mandiri. Nah, beberapa media atau bahan ajar itu ada yang dipahami oleh beberapa anak, tapi beberapa anak mengalami kesulitan karena anak-anak itu ada yang mudah belajar dengan melihat, ada yang mudah belajar dengan mempraktekkan, ada juga yang belajar dengan mandiri bisa. Maka kita perlu
istilahnya mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran yang bisa mewadahi mencakup kemampuan mereka dalam menerima pembelajaran itu. Apa harapan Bapak ke depannya terkait bahan ajar dan media pembelajaran yang perlu dikembangkan? Kita sebenarnya pernah menyampaikan kepada kelompok kerja guru atau KKG di kecamatan untuk bekerja sama membentuk istilahnya modul atau mungkin saling berbagi tutorial pembelajaran untuk kita bisa mengkoleksi media pembelajaran yang terbaik, saling berbagi untuk agar pendidikan di madrasah terutama di lingkungan Kecamatan Tajinan ini sama-sama berkembang, saling belajar, saling mengisi gitu. Itu harapan kami. Jadi semoga nanti ada dari KKG atau kecamatan atau mungkin dari sekolah kami sendiri juga kadang mengadakan kegiatan kayak itulah lokakarya atau seminar itu dengan mengundang narasumber tertentu untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam membuat bahan ajar dan media pembelajaran itu. Sebelumnya, adik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Kalila Veronica Amelia, saya dari kelas 6, MI Romli Afifah. Perkenalkan, nama saya Raina Noren Clarissa dari kelas 6. Untuk selanjutnya, bahan ajar dan media pembelajaran seperti apa yang adik-adik sukai? Pembelajaran tatap muka. Ya, pembelajaran tatap muka. Medianya seperti apa? Google Meet ya? Ya, seperti Google Meet. Selain itu, Zoom atau mungkin memakai buku? Pakai buku. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut adik-adik, apakah semua guru telah menerapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang menyenangkan? Ya, Seperti apa contohnya? Apakah dijelaskan atau bagaimana? ya dijelaskan dengan santai dan biasanya bercerita jadi menyenangkan. Kemudian, apakah adik-adik mudah dalam memahami bahan ajar dan media pembelajaran yang disampaikan? Iya, karena di rumah sudah dibaca-baca materinya sama gurunya yang jelaskannya santai jadi nggak tegang. Kemudian yang terakhir, apakah harapan adik-adik terkait bahan ajar dan media pembelajaran yang diterapkan oleh guru? Harapan saya bisa offline terus. Harapan saya bisa juga offline terus karena kalau offline bisa menjelaskannya lebih mudah. Terima kasih. Iya.